kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tahapan coaching. Jadi untuk coachnya itu saya sendiri, Suryaman, kemudian untuk coachingnya Bu Peron, untuk observernya ada Pak Jemai dengan Bu Juliana. Mungkin bisa Siap. langsung dimulai. Siap. Siap. Bu Peron siap? Bu Juliana? Siap, Pak. Kita mulai Bu Siap, Peron ya. Pak. Baik. Selamat sore Bu Peron. Selamat sore, Pak Sur. Apa kabarnya hari ini Bu Peron? Sehat dong, Pak. Bapak gimana nih kabarnya? Baik juga Peron, baik dan sehat selalu dan bahagia selalu nih. Bisa bertemu meskipun di dunia maya dengan Bu Peron ya. Terima kasih Iya, Bu ya, Peron nampaknya baru sudah dapat rezeki meluangkan. banyak nih. Iya, benar. Terima kasih ya Bu Peron sudah meluangkan waktunya sore ini mungkin bersama ya kita melakukan percakapan atau mungkin ada hal yang akan disampaikan nanti. Jadi saya langsung saja Bu Peron ya. Mungkin dalam pertemuan kita sore hari ini mungkin apa yang akan Ibu sampaikan atau ceritakan Bu Peron? Gini Pak Sur, kan di sekolah saya itu akhir-akhir ini kan guru itu kan sibuk sekali ya dengan berbagai macam hal. Baik itu tuntutan administrasi, kemudian ada yang buat perangkat pembelajaran, kemudian juga yang wali kelas kan sibuk dengan administrasi kelas kan. Kemudian ada juga kan guru yang punya banyak tugas tambahan kan, kayak bendahara, wakakurikulum, kesiswaan. Jadi semuanya itu sibuk dengan tugas masing-masing kan, apalagi ketika misalnya ada jam istirahat nih, semuanya juga sibuk dengan gadget masing-masing. Kemudian pada akhir ini saya juga melihat kok kayaknya kepedulian sosial terhadap sesama itu kurang sekali. Mungkin karena terlalu sibuk kan atau lelah juga kan. Ya. Bahkan ketika ada kawan yang mengalami kesulitan, semuanya itu terlihat acuh tak acuh, tak ada yang bantu-bantu kawan gitu kan. Jadi itu Pak Sur yang mau saya sampaikan hari ini. Oh ya, baik Bu Peron ya. Mungkin sudah saya tangkap juga ya apa yang disampaikan. Mungkin kesadaran sosial bagi rekan-rekan guru mungkin akhir-akhir ini menurun ya karena kesibukan seperti itu. Iya Pak, betul Pak. Ya. Kurangnya empati baik, juga di antara kami. Ya. Oh iya Bu Peron. Baik Bu Peron, mungkin dari perbincangan kita pada sore hari ini kira-kira apa sih yang ingin sekali Bu Peron dapatkan? Apa ya Pak? Saya itu ingin setidaknya kami itu kayak punya ruang kan untuk berbagi dari hati ke hati gitu kan, menyampaikan apa yang sedang kami alami, kemudian apa yang kita harapkan dari orang lain misalnya, dan begitu sebaliknya. Atau mungkin kalau dengan bahasa lain itu saya pengennya ada solusi atau kayak cara untuk mengatasi permasalahan ini. Gini Pak Sur, gitu Pak Sur. Oh iya Bu, baik terima kasih Bu apa yang sudah disampaikan. Jadi saya tanya kembali nih Bu, kira-kira menurut Bu Peron nih rekan guru yang memiliki mungkin sosial yang tinggi atau empati terhadap orang lain itu sih seperti apa kira-kira menurut Bu Peron? Kalau menurut saya sih kalau guru-guru yang memiliki empati terhadap sesama itu guru yang dapat merasakan apa yang rekan-rekannya yang lain rasakan atau bisa merasakan posisi yang sedang dirasakan rekannya. Atau bisa juga guru yang berempati itu seperti guru yang memiliki kesadaran sosial terhadap sesama, kemudian ia melakukan itu memang dengan kesadaran penuh kan. Misalnya nih, ketika ada kawan yang sedang sibuk-sibuk kan, menyelesaikan tugas, mungkin dikejar waktu. Jadi teman yang lain mungkin bisa nanya apa yang bisa saya bantu. Kan meskipun terlihat sederhana kan, tapi sebenarnya empati-empati yang seperti ini kan bisa menguatkan sebenarnya. Atau misalnya ada kawan yang sedang berduka kan, kita mungkin tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih, tapi
paling tidak mungkin misalnya kita bisa merangkul, memeluk, itu kan juga sebagai salah satu bentuk empati. Atau misalnya ada teman yang sedang berbahagia nih, kita juga enggak ada salahnya misalnya mengucapkan, "Selamat ya, turut berbahagia ya," misalnya. Itu juga salah satu sikap sederhana, tapi menunjukkan kita itu berempati terhadap orang lain. Jadi gitu, Pak. Ya, baik Bu Peron, saya setuju sekali apa yang disampaikan Bu Peron. Ya udah banyak sebetulnya nih ya apa namanya eh, Mhm. cara-cara berempati ya seperti yang disampaikan tadi, mungkin mengucapkan rasa kebahagiaan seperti yang kita loka kemarin ya Pak Deddy ya, Iya, ada ucapan selamat seperti itu juga, itu salah satu juga mungkin rasa empati juga terhadap rekan guru atau orang lain. Nah, jadi Bu Peron, iya, iya betul, Pak. kira-kira Mhm. seseorang yang harus menunjukkan sikap empati terhadap orang lain itu kapan kira-kira itu bisa ditunjukkan lah kalau menurut Bu Peron? Kira-kira dalam situasi yang seperti apalah kira-kira menurut Bu Peron? Kalau menurut saya sih kayak ndak ada batasan waktu ya, Pak. Jadi kita kan, maksudnya gini, kita kalau mau berempati sama orang kan, bisa setiap saat, jadi ndak ada ketentuan waktu, ndak ada ketentuan momen apa segala, tergantung situasinya saja. Misalnya kalau ada orang yang lagi sibuk, mungkin kita bisa menawarkan bantuan, atau kalau misalnya kita tidak bisa menawarkan bantuan, kita bisa memberikan motivasi, misalnya mungkin, meskipun mungkin hanya sekedar semangat ya ngerjakan tugasnya, itu kan sudah pemberian apa nama itu kan sudah menunjukkan empati juga, Pak. Jadi ya bisa setiap Ya, saat ya. sih tergantung situasinya kita menunjukkan empati sama orang. Ya, bagus sekali Bu Peron ya. Ya tergantung situasi dan kondisi ya apa yang disampaikan. Mungkin ketika orang mungkin ada kesibukan, ya kita patut berempati ya kepada orang tersebut. Nah, jadi menurut Bu Peron kira-kira sikap kesadaran sosial ya atau sikap empati ini seberapa penting sih dimiliki oleh orang, baik rekan guru, mungkin dari Bu Peron sendiri, mungkin pemikiran Bu Peron kira-kira seberapa penting lah sikap ini untuk kita sama guru atau orang lain, Peron. Mhm. Kan selain kita manusia itu memang makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain kan Pak Sur. Jadi, Ya, menurut saya empati ini sangat penting kan, karena dengan menunjukkan sikap empati terhadap sesama ini, kita misalnya dapat saling meringankan beban misalnya Pak Sur. Misalnya kan ya, ada kawan, yang tengah kesulitan, tapi kalau ada kawan yang berempati kan mungkin bisa, bantu meringankan. Tapi kalau misalnya kawan semuanya acuh tak acuh, jadi yang sedang banyak beban ini akan semakin banyak beban Pak rasanya. Tapi dengan adanya empati dari orang lain kan kita dapat saling meringankan beban, itu yang pertama. Kemudian empati itu juga sangat penting Eee, supaya kita itu Pak Sur dapat menjalin hubungan yang sehat dan suportif dengan sesama rekan-rekan guru di sekolah. Kan kebayang kan kalau misalnya kita nggak saling berempati sama orang lain, eee, terus hubungan yang kita kita acuh tak acuh, akhir-akhirnya kan hubungan kita itu jadi ndak sehat kan akhir-akhirnya. Terus di kantor kita juga bisa ndak saling bertegur sapa misalnya, kan jadi nggak nyaman kan Pak Sur, kalau udah seperti itu. ya, ya. Kemudian, kalau kita memiliki sikap saling empati, kita juga dapat saling menguatkan Pak Sur kalau kita ada masalah. Kemudian orang yang sedang ada beban juga, itu bisa untuk mengurangi stres yang berlebihan Pak. Kemudian juga, kita bisa merasa menjaga kehangatan dan juga rasa kekeluargaan dalam, apa namanya, lingkungan tempat kerja kita. Jadi ya sangat penting lah Pak kalau menurut saya. Ya. Baik Bu Peron, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi saya sempat mendengarkan tadi jika memang rasa empati ini ya sudah tidak dimiliki oleh seseorang atau orang yang lain, artinya hubungan atau komunikasi ini kan tidak sehat. Nah, jadi saya memperjelas lagi ya, memperjelas lagi terkait apa yang sudah disampaikan Bu Peron ya. Kira-kira apa sih yang akan Iya terjadi Pak. Bu nanti kalau ada guru mungkin yang sama sekali tidak memiliki rasa empati terhadap rekannya atau orang lain, kira-kira apa sih yang terjadi kalau menurut Ibu? Iya, yang terjadi sih seperti yang kami alami sekarang, Pak, di sekolah. Misalnya
ada guru yang depresi kan berlebihan karena tugasnya banyak, terus nggak ada yang bantu kan, nggak ada yang kasih semangat, nggak ada yang saling memotivasi misalnya. Terus karena ini kan nggak adanya empati satu sama lain itu, jadinya suasana di kantor kalau pas istirahat itu yang seharusnya jadi momen yang menyenangkan, kita bisa berbagi kasih, berbagi kehangatan, jadinya suasana itu jadi terasa kaku kan. Terus kalau udah kaku kan otomatis rasanya itu sangat tidak menyenangkan, Pak. Jadi kantor itu seperti bukan rumah kita lagi gitu, Pak. Jadi rasanya itu pengen-pengen cepat ya pulang ke rumah karena suasana itu sudah tidak nyaman kan. Jadi gitu, Iya, Pak. Bu. Berarti dampak dari tidak adanya empati mungkin dari orang, Bu, artinya memang sangat berpengaruh yang tidak baik juga mungkin komunikasi mungkin seperti di kantor, Bu ya. Jadi sangat-sangat memang tidak menguntungkan sekali ya. Jadi dampak dari ketidak memiliki rasa empati terhadap orang lain, Bu ya. Nah, jadi Bu, Iya yang betul, mau saya Kak. tanyakan lagi, Bu Peron, terkait ini, Bu Peron. Jadi itu kan ada skala nih, ada skala 1 sampai 10. Kira-kira Iya, Pak. sikap empati guru yang ada di sekolah Bu Peron ini nomor berapa lah kira-kira dari 1 sampai 10 ini skalanya, Bu, yang udah dimiliki kira-kira saat ini? Iya, Pak, beragam sih, Pak. Kalau menurut saya sih beragam sih. Ada yang peduli tapi hanya sedikit saja, ya mungkin skalanya 7 kan. Ada juga Ya. yang peduli tapi hanya sesekali saja, jadi mungkin skalanya 6. Ada juga yang mungkin jarang sekali empati sama orang lain, jadi skalanya 5. Jadi menurut saya masih beragam sih, Pak, sekarang antara 5, 6, sampai 7 gitulah Oh ya, berarti untuk secara sementara umum ini. keseluruhan berarti Bu ya, berarti secara umum keseluruhan dari guru-guru tersebut seperti itu Bu, untuk ini tidak sama seperti itu kan untuk skalanya. Iya, Pak, beragam sih, beragam. Jadi kalau menurut Bu Poron sendiri, kira-kira skala ini perlu nggak ditingkatkan? Artinya untuk meningkatkan rasa empati ini di sekolah Bu Peron. Kalau ditanya perlu atau enggak, jawaban saya sih pasti perlu ya, Pak, ya. Kan tadi seperti yang saya sampaikan, rasanya kan memang, sebuah lingkungan itu kalau sudah tidak ada empati terhadap satu sama lain, rasanya memang, kehilangan segala-galanya, Pak. Kehilangan Ya, kekeluargaan, kehilangan kehangatan, kehilangan cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Jadi, ya perlulah, Pak, ditingkatkan. Sangat perlu iya Bu. malahan untuk ditingkatkan. Ya. Baik Bu ya, tadi dikatakan Bu Peron hal ini sangat perlu ditingkatkan. Nah, jika perlu ditingkatkan, setidaknya Bu Peron ini ingin rekan gurunya dalam posisi skala yang berapa lah kira-kira Bu? Maunya Bu Peron sendiri. Tadi kan mungkin ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, kira-kira secara keseluruhan maunya di angka berapa kira-kira Bu Peron? Kalau untuk sementara ini sih, kalau dalam waktu dekat, mungkin 8 atau 9 ya, Pak, karena bertahap dulu kan. Ke Ya, depannya jika memungkinkan, ya tidak menutup kemungkinan saya pengennya juga sampai di angka 10, mudah-mudahan ya, Pak, didoakan. Tapi kalau untuk ya amin sementara Bu. ini, Mantap ya. eee, Ya. 8 atau 9 sajalah yang dulu saya, perjuangkan. Jadi bertahap lah, Pak, maksudnya, tidak bisa spontan. Artinya berkelanjutan Bu ya, tidak hanya langsung di angka yang maksimal, artinya mungkin bertahap. Jadi di awal juga disampaikan 8 atau 9 itu sudah lumayan bagus Bu Peron ya, apalagi nanti ke depannya mungkin di angka yang maksimal Iya, atau Pak. angka yang 10. Ya. Nah, kira-kira apa sih Iya usaha Bu iya, Peron mudah-mudahan ya, Pak. untuk kira-kira apa usaha Bu Peron kira-kira untuk kan artinya kan tidak serta-merta juga kita hanya berkeinginan untuk meningkatkan itu Bu Peron. Nah, kira-kira menurut Bu Peron, Mhm. di situasi di sekolah Bu Peron di sana, mungkin di SMP itu ya, di SMP itu kira-kira, Iya. apa usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan angka yang sudah disampaikan, baik angka 8 atau 9 bahkan nanti secara berkelanjutan bisa angka maksimal di angka 10, Bu Peron? Sebenarnya sih masih agak bingung ya, Pak, mau mau yang mana, tapi, setelah saya pikir-pikir kan, mungkin ada beberapa hal sih yang pengen saya lakukan kan, baik dalam jangka waktu yang, pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Maksudnya yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini maupun yang, belum yang akan saya lakukan dalam
beberapa waktu ke depan. Kayak misalnya saya itu pengen sekali kayak ngadakan kegiatan rutin kan, terus kegiatan tersebut itu bergerak pada bidang sosial dan emosional kan, mungkin dalam kayak workshop atau kayak komunitas belajar kali ya. Tapi kan itu memang tidak spontan ya, proses waktu yang lama. Mungkin kita harus cari narasumber, kita harus bentuk timnya, ketua timnya siapa, penggeraknya siapa dan sebagainya. Tapi saya juga sebenarnya masih punya rencana lain sih. Misalnya kan saya mengusulkan ke pimpinan nih rencananya untuk kayak membuat ruang khusus gitu Pak. Bukan ruang dalam bentuk fisik sih, kayak waktu khusus misalnya. Jadi untuk kami itu dapat saling berbagi misalnya. Misalnya entah itu di 20 menit sebelum pelajaran, pagi hari misalnya, itu misalnya dilaksanakan sebanyak 2 sampai 3 kali seminggu misalnya. Jadi nanti di dalam ruang ini, kami itu bisa berbagi kan, tentang apa yang kami alami, tentang apa yang kami harapkan dari orang lain dan begitu begitu sebaliknya. Sederhana sih Pak sebenarnya rencana saya, tapi, mudah-mudahanlah nanti bisa terlaksana dalam waktu dekat ini gitu Pak. Oh ya, terima kasih Bu Peron ya, pada disampaikan. Jadi sudah saya tangkap ada dua upaya atau usaha dari Bu Peron tadi ya, yaitu kegiatan rutin mungkin segala workshop atau pelatihan juga salah satunya ya, upaya untuk meningkatkan nilai-nilai empati ini. Iya betul Kemudian Pak, ada waktu khusus juga ya, ada waktu khusus mungkin 20 menit atau mungkin berapa menit ya, artinya bercerita antara rekan guru mungkin tentang pengalaman-pengalaman ya, ini salah satu juga upaya untuk mengakrabkan iya, mungkin ya. Nah, jadi terkait itu Bu Pero, terkait mhm. apa yang sudah disampaikan atau upaya yang akan dilakukan ya, kira-kira menurut Bu Peron bagaimana memandang hal tersebut, sesuatu yang dapat membantu? Kira-kira ini kan artinya udah ada 2 yang disampaikan Bu Peron, kira-kira upaya ini, Bu Peron memandang ini, eee, kenapa kok bisa dikatakan 2 hal ini membantu untuk meningkatkan empati Bu Peron? Kenapa kok enggak yang lain? Kenapa kok 2 ini yang kira-kira ini dapat membantu meningkatkan empati antar rekan guru? Mhm. Gini ya Pak Surya, kalau masalah empati itu kan, hal yang tidak bisa lepas dari masalah sosial emosional kan, itu kan bagian dari, sosial emosional. Jadi, kalau menurut saya itu dengan adanya kayak sebuah komunitas, yang bergerak di bidang ini, jadi guru-guru itu seperti ada wadah kan, wadah Ya, kita untuk menyampaikan, untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru tentang pentingnya sikap, kesadaran sosial, tentang sosial emosional, bagaimana cara kita berempati kepada orang lain. Eee, jadi dengan memiliki kompetensi sosial emosional, khususnya, kayak kesadaran sosial kan untuk berempati pada orang lain, ini dapat meningkatkan empati antar sesama, itu kalau menurut saya. Atau misalnya dengan membuat ruang khusus untuk berbagi dari hati ke hati, ini kan itu kan seperti kayak ruang untuk curhat sih Pak sebenarnya, kita menyampaikan keluh kesah kita kepada orang ya, lain. Jadi rekan-rekan guru juga atau kami semua itu kayak memiliki wadah atau kesempatan untuk kami bertukar pikiran Pak, tentang segala sesuatu yang mungkin enggak dapat kami sampaikan secara pribadi kan ke rekan-rekan, tapi dalam ruangan ini mungkin semuanya kami dapat berbagi gitu Pak, tentang apa yang misalnya hari ini kami alami, kemudian apa yang kami harapkan dari teman-teman, atau apa yang sedang dialami rekan saat ini, kemudian apa yang diharapkan rekan-rekan juga dari kita. Ya jadi dengan, mengetahui apa yang sedang dialami oleh rekan kan, kita kan dapat saling meringankan beban Pak, dapat saling meringankan beban iya dan Bu, juga, benar Bu, saya yakin kebiasaan untuk berempati ini dan peduli itu akan terus bertumbuh gitu, Pak. Baik Bu Peron ya, sangat, bagus sekali ya apa yang disampaikan, artinya apa namanya, ada dua ini langkah, apa namanya, yang, eee, upaya ya, upaya tadi kan, upaya. Jadi, saya mau bertanya, ya terkait Iya, Bu Pak. Peron dari kedua langkah ini, kedua upaya ini, kira-kira, yang paling efektif dalam waktu dekat atau dalam waktu singkat ini, yang mana lah kira-kira yang dapat meningkatkan, nilai-nilai empati di sekolah Bu Peron, menurut Bu Peron selama ini? Karena kan memang sudah lama juga di situ kan, artinya, sudah memahami lah situasi yang ada di sekolah Bu Peron, kira-kira yang mana sih yang paling tepat dalam waktu dekat ini diterapkan, seperti itu? Mhm.
Saya rasa kalau masalah efektifnya, saya rasa dua-duanya efektif, Pak. Cuma mungkin kalau yang lebih efektif, kalau dalam waktu dekat itu, saya rasa itu cara yang kedua, Pak. Karena mungkin bisa langsung dimulai kan, entah besok, entah lusa, atau berapa hari yang ke depan kan. Uh, Ya, Tapi bukan berarti saya bilang yang pertama tadi tidak efektif. Yang pertama juga efektif, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalnya yang paling efektif dalam waktu dekat ini ya saya rasa yang kedua, Pak. Karena itu bisa langsung dimulai besok atau lusa. oh ya, Gitu, baik, Pak. betul sekali ya sampaikan Bu Peron. Jadi yang efektif dalam waktu singkat yaitu waktu khusus berbagi tadi ya, berbagi mungkin 10 menit atau 20 menit. Iya, Nah, kira-kira betul, Pak. Iya, kira-kira betul. kapan sih Bu Peron? Kira-kira kapan dilakukan Bu Peron kegiatannya? Mungkin akan segera kali ya, Pak. Mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ini atau paling lambat mungkin minggu depan. Itu paling lambat sekali, Pak, minggu depan. Jika memungkinkan mungkin akan langsung saya lakukan lusa atau hari berikutnya dalam 2-3 hari ke depan lah. Oh ya, baik Bu Peron ya. Jadi percakapan kita ya ibaratkan buah itu udah di ujung-ujungnya. Jadi percakapan kita juga sudah mau berakhir ya. Sudah Jadi duduk jatuh ya, Pak ya. setelah kita bercakap ya, setelah kita melakukan percakapan mulai dari awal ya sampai akhir ini, kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan atau Bu Peron dapatkan dari perbincangan kita atau dari percakapan kita pada sore hari ini, Bu Peron? Dapat solusi sih, Pak, itu ya jelas. Karena tadi kan yang awalnya saya bingung kan, nyari apa namanya itu, cara penyelesaian masalahnya, tapi dengan berbincang-bincang dengan Pak Sur, tadi saya jadi seperti menemukan titik terang gitu untuk masalah ini. Saya menemukan cara, saya menemukan solusi tentang apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Makasih ya Pak Surya. Ya baik Bu Peron. Jadi terima kasih pada Bu Peron ya udah berbagi cerita pada sore hari ini. Jadi saya akan kembali berbincang-bincang mungkin dengan Bu Peron ya Senin depan atau hari Selasa ya. Saya tidak sabar sekali Bu Peron nih mendengarkan artinya penasaran juga kan karena memang Boleh empati ini Pak, boleh, sangat-sangat boleh. sangat-sangat apa kalau menurut saya seorang guru kalau nilai empati itu udah kurang itu sangat-sangat fatal juga menurut saya. Jadi saya tidak sabar nanti menunggu Ya, hasilnya nanti betul mungkin Pak. bisa nanti kita berbincang-bincang ya mudah-mudahan rekan-rekan di sekolah Bu Peren itu bisa menunjukkan kepedulian atau kesadaran sosial dan empati satu Iya, sama iya. lainnya Bu Peron. Saya rasa mungkin itu dulu yang bisa mungkin Ya Pak, membersamai Bu nanti kita Peron ya teleponan ya Pak ya. terkait percakapan ini. Ya Bu Peron? Iya, nanti kita teleponan ya Pak ya. Kalau misalnya saya udah ini, nanti Siap, siap kita Bu Peron. teleponan Ya. lagi. Oke, siap. Terima kasih Bu Peron. Oke. Pak Jabai diajak lah Pak Jabai nih teleponan nih. Pak Jemai nggak usah Baik, terima dulu. kasih. Pak Jemai nanam jagung Itu nih Pak Pak. Budi. Tidak bisa bergurau nih, hanya tidak bisa Selamat sore. bergurau nanti Selamat takut sore nggak Pak fokus. Sur. Lanjut. Lanjut. Silakan ya. Baik, terima kasih Pak Suryaman, Bu Veron, Bu Juliana. Aduh. Oke, tepuk tangan dulu lah untuk kelompok 2 ya. Luar biasa, keren sekali. Pembicaraannya mengalir ya. Berapa menit saya sudah tidak memperhatikan lagi ketika proses coaching berjalan. Kita tidak boleh ganggu ya. Oke, Bapak Ibu, yang terpenting adalah umpan balik, penguatan dan juga motivasinya kepada observer karena observernya ada 2. Saya berikan kesempatan dua-duanya, tidak masalah ya. Masing-masing silahkan berbagi waktu 3 menit untuk menyampaikan hasil observasinya. Silahkan Ibu Juliana dan satu lagi tadi siapa? Pak Jemai ya. Oke, silahkan Ibu Juliana dulu atau Pak Jemai dulu. Silakan Bu Juliana duluan, Bu Juliana. Suaranya tidak kedengaran Bu Juliana. Suaranya. Ya, baik, saya mulai dulu ya, saya observasinya untuk langkah-langkah apa di Tirta itu, yaitu tujuan
menyampaikan coachingnya. Ya, jelas tidak? Halo? Tidak kedengaran? Jelas Bu, jelas, Jelas Bu, jelas, jelas Bu. jelas. Ah, Halo, jelas Bu. halo? Ya, jelas hanya Kedengaran Bu. delay aja. Sudah Jelas. dengar Lanjut. belum? Tes. Sudah Oke. kedengar Bu, sudah kedengaran suaranya. Sudah kedengaran. Ya, Sudah kedengaran Bu suaranya. sudah dengar belum? Tes, tes. Sudah Bu. Pak, sudah dengar belum? Ah, hilang lagi Bu suaranya. Sudah dengar Bu. Sudah kedengaran suaranya. Halo? Oke. Nah, baik. Nah, saya setelah saya melihat percakapan, ya, coachingnya itu untuk tujuan, ya, untuk tujuan dalam menyampaikan itu sudah baik. Coachingnya ya menyampaikan pembukaannya, waktu pembukaan, waktu menyampaikan itu sudah baik. Iya. Terus untuk apa pertanyaan yang diberikan coach sama coach yang itu sudah bagus, ada alternatifnya, ada dalam memberikan pertanyaan itu. Terus gimana? Apa masih mendengar? Mendengar Bu, kedengaran Bu. Iya. Jadi tadi itu sudah lancar ya. Tujuan dalam tujuan menyampaikannya sudah baik. Terus dalam memberikan pertanyaan maupun umpan balik mengarahkan pada identifikasi potensi coaching juga sudah baik. Terus rencana aksinya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan baliknya terlihat sudah muncul, dan dalam penyelesaian masalahnya juga sudah bagus. Kemudian tanggung jawabnya yang memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai silakan. Tadi kedengaran kan suara saya? Halo? Gimana? Kedengaran Bu. Kedengaran Bu. Udah selesai, Pak. Baik, terima kasih Bu Yuliana yang sudah memberikan masukan tugas kami berdua sebagai observer. Jadi luar biasa kepada kedua teman kami ini. Memang kalau
masalah kepuasan memang sudah memuaskan lah Pak Suryaman dengan Bu Veroni, luar biasa. Artinya Peron yang pas sepertinya. semua mengalir seperti rumusan dalam tirta ya. Itu jadi ada menggali masalah atau mengidentifikasi masalah, kemudian tujuan dari coach menggali apa yang menjadi persoalan yang dilakukan oleh coach. Jadi hanya yang sedikit nih, mudah-mudahan tidak salah ya Pak Sur ya, di sore ini kayaknya Pak Sur ini agak telajak memberikan solusi tadi pada titik menit keberapa. Jadi sebenarnya sesuai dengan petunjuk yang saya baca, memang selaku coach itu hanya memandu, mendengar, bahkan menghadirkan rasa ya sebagai pendengar yang setia, tidak memberikan solusi. Seringkali memang saya juga kalau kita lawan bicara kita, seringkali kita juga dengan peserta didik atau bagaimana, kita banyak telajak untuk ikut dalam persoalan yang seperti dialami oleh Bu Peron tadi. Memang ada greget, gerem juga ya dengar situasi seperti ini di sekolahnya. Akhirnya Pak Surni mau memberikan tawaran, oh begini. Itu sebenarnya dalam ketentuan sebagai coach itu memang tidak diperkenankan ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Budi ya. Itu yang saya lihat. Kemudian hal lain tadi yang disampaikan, memberikan apa yang sudah diminta, sudah digali. Hanya mungkin juga yang sangat perlu yaitu pertanyaan yang berbobot. Di pertanyaan berbobot ini memang benar yang dikatakan Pak Budi tempo hari kemarin, hari kita rukol yang pertama, itu memang memiliki jam terbang yang luar biasa memang. Jadi untuk menggali suatu masalah, kemudian bagaimana kita mencermati kata kunci yang memang yang disampaikan oleh seorang coach itu memang tidak mudah memang. Jadi ada beberapa kata kunci yang memang jadi catatan juga bagi seorang coach, sehingga nanti ini juga membangun motivasi dan juga nanti solusi yang akan diberikan oleh coach itu sendiri kepada persoalan yang dialaminya, sehingga tidak terlalu dalam sebuah percakapan biasa yang tidak akhirnya curhat. Jadi curhat yang memang curhat biasa tanpa supervisi akademik ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita runut dari ketentuan-ketentuan yang saya sih belum pas benar ya. Dari ketentuan-ketentuan seorang coach kepada coach ini memang banyak memang yang harus diperhatikan, termasuk kehadiran kita untuk masuk kemudian menggali, mengunci atau mencatat, menggarisbawahi apa yang menjadi keluh atau persoalan yang dialami oleh seorang coach. Mungkin itu saja Pak Budi, Pak Suryaman. Terima kasih Bu Veron yang luar biasa. Ini juga bisa, saya juga tidak berani merekam, mau saya rekam tapi Bu Veron tidak memunculkan wajah. Tadi kalau sempat memunculkan wajah, mau saya jadikan sampel juga besok-besok untuk mengerjakan tugas-tugas yang 2.3 nih. Ya Bu Iliana ya, jadi kami dua ini jadi sangat memantau luar biasa sekali, sangat masuk juga ke sana. Oke, terima kasih Pak Budi, selamat sore. Oke, selamat sore Pak Jem, Bu Juliana sudah menyampaikan. Betul sekali Bu Veron, ini kalau udah jam segini akan hemat sinyal dan juga hemat listrik tentunya kan. Nah itu kita harus memaklumi semua. Untuk ingin melihat penampilan atau perform Bu Veron secara langsung, nanti di Lokakarya Pak James, foto aja banyak-banyak itu nanti simpan di sana. Oke, Pak Jem, Bu Juliana, terima kasih. Ada 2 kelompok 1 dan juga kelompok 3 ya. Silahkan berbagi. Silakan berbagi. Oke, silakan Bu Nur Hayati dulu. Silakan. 2-3 menit. Baik Pak, terima kasih. Ya, pertama saya sangat mengapresiasi penampilan dari kelompok 2
kalau dilihat dari alur tirtanya sangat mengalir tanpa hambatan. Cuman kalau saya lihat ini untuk kali ini Pak Suryaman kayaknya lama puasnya Pak. Ya, kemudian Kewalahan, Bu. baik. Malah lama puas, kewalahan malah. Bu. Baik, saya lanjutkan. Kacau, Ya, kacau. jadi coachnya ini betul tadi kata Pak Suryaman memang kewalahan sehingga coachnya ini agak mohon maaf mungkin boleh lebih terstruktur lah seperti itu. Tadi saya udah khawatir kayaknya Pak Suryaman ini ngalirnya terlalu tanpa hambatan ini. Jadi alur tirtanya kayaknya kurang berurutan lah gitu. Sehingga memberi peluang coachnya untuk mengulang-ulang dari apa yang sudah disampaikan. Ya, ini kayak itu dia. Hanya Pak Suryaman tadi memang sangat antusias ngalirnya tanpa hambatan tadi ya. Saya khawatir tadi Pak Suryaman, kayaknya di rencana aksinya itu justru kena terakhir tadi ya, bukan tirta ya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Cipto tadi, apakah bisa tidak harus berurutan alur tirtanya seperti itu. Nah, mungkin lebih di mindfulness-nya Pak Suryaman lebih tersusun, terstruktur alur tirtanya. Terima kasih, itu aja Pak. Oke, baik, luar biasa untuk umpan baliknya ya. Kita terima ya untuk semua ya, tidak hanya untuk kelompok 2 ya. Memang kita perlu itu meningkatkan sistematika alur kita supaya mungkin tidak terlalu panjang atau mungkin juga tidak membuat coach ini menjadi capek ya seperti itu. Tapi kalau urusan ini Bu Veron nggak ada capeknya. Pokoknya untuk memuaskan Pak Suryaman nggak masalah, nggak pernah ada capek-capeknya kan seperti itu. Ya. Kuat ya, kuat. Kuat. Kita diskusi sama Bu Veron itu bisa sampai berhari-hari ya gitu. Kemarin saya juga berdiskusi dengan Bu Juliana itu sampai jam 12 malam itu juga rasanya masih kurang waktu gitu. Oke, terima kasih Bu Nur Hayati. Dari kelompok 1 silakan untuk memberikan umpan balik. Silakan. Kelompok 1 ada Pak Rolin, ada Bu Fatimah, ada Pak Cipto. Silakan, siapa yang ingin memberikan umpan balik? Pak Rolin? Oh, Pak Rolin. Silakan Pak Rolin. Pak Rolin. Terima kasih. Suara saya sudah jelas terdengar ya Pak ya? Jelas sekali, selalu merdu kalau Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Iya Pak, tadi saya sudah menyimak percakapan antara Bu Veron dengan Pak Suryaman, cukup mengalir sekali. Juga menurut saya sudah dapat alur tirtanya. Cuma mungkin tadi ada ya tadi sama seperti sependapat dengan Pak Jemai. Jadi seharusnya memang coaching-nya itu yang mengungkapkan solusinya gitu Pak. Artinya di mana coach-nya itu hanya menangkap begitu. Jadi tidak terlalu mengarahkan seperti itu. Jadi kan itu kan ada namanya asumsi ya Pak ya. Nah itu kalau nanti kan itu sudah masuk ke asumsi. Jika nanti coach-nya lebih dominan seperti itu. Seharusnya kan dari si coaching-nya solusinya itu. Dan juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan terbuka. Paling menurut saya hanya itu aja Pak tadi. Jadi jangan sampai mendekati asumsi gitu. Jadi itu aja. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rolinson ya, luar biasa ya. Memang terkadang kita itu menjadi tidak tahan ya Bapak Ibu ya, ketika menjadi coach itu kita tidak tahan, seolah-olah kita memang akhirnya bergeser ke arah menjadi seorang mentor ya. Oke, tidak masalah Bapak Ibu ya. Nanti jam terbang seperti disampaikan oleh Pak Jem. Jam terbang akan menuntun kita menjadi lebih profesional lagi sebagai seorang coach. Oke.